Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha S. Haju dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah artikel yang berjudul Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19. Artikel yang berjudul Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perlindungan hak asasi manusia atau HAM adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik. Hak dari pihak yang satu menjadi kewajiban pihak yang lain dan sebaliknya. Sebagai subjek hukum yang telah menjalankan tugas pelayanannya dalam koridor hukum yang benar, pada hakikatnya masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum dari kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Ketidakjelasan prediksi dari para ahli mengenai berakhirnya pandemi COVID-19 menyebabkan pasar ekonomi mengalami banyak spekulasi dan ketidakstabilan. COVID-19 menyebabkan terhentinya transaksi jual beli yang secara konvensional merupakan salah satu hal yang paling esensial dari aktivitas ekonomi sebagai akibat adanya kebijakan PSBB maupun karantina. Nah, selanjutnya, selama pandemi COVID-19 masih menyebar, maka dapat dipastikan mayoritas transaksi ekonomi akan terhenti atau setidak-tidaknya mengalami gangguan. Pada awal tahun 2020, Cina telah memberikan alarm kepada dunia akan bahaya SARS-CoV-2 atau Coronavirus Disease 2019 COVID-19. Sejak peringatan itu, beberapa negara mewaspadai akan mewabahnya virus ini. Pengkajian singkat oleh Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung memperkirakan pandemi ini akan mencapai puncaknya pada akhir Maret dan berakhir pada pertengahan April 2020. Bahkan dengan kedinamisan data yang ada, prediksi tersebut tentu dapat terus berubah. Tepat pada tanggal 10 April 2020 merupakan hari ke-40 setelah Presiden mengumumkan adanya pasien yang terjangkit COVID-19 untuk pertama kalinya di Indonesia. Kasus positif COVID-19 terus mengalami peningkatan seperti yang telah terkonfirmasi bahwa jumlah kasus positif hingga Senin 13/4 tahun 2020 mencapai 4.557 kasus. Dari jumlah kasus tersebut menunjukkan adanya lonjakan terus-menerus di setiap harinya. Kini jumlah pasien meninggal dunia mencapai 399 orang.
Lambannya pemerintah dalam mengantisipasi virus menimbulkan permasalahan di setiap aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik. Pada tanggal 10 Maret 2020, Direktur Jenderal World Health Organization telah mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk mempertanyakan tingkat kesiapan Indonesia dalam menghadapi pandemi global. Keterbukaan pemerintah dalam menangani kasus hingga menyoroti pendekatan dalam melacak dan mendeteksi kasus COVID-19. Purnomo 2020, Raharjo 2000 dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia atau HAM yang dirugikan orang lain. Dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Soekanto 1984 dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Nah, perlindungan HAM dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini serupa dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang juga menyebutkan bahwa setiap orang diakui manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Diperkuat dengan Pasal 57 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan yang juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Selanjutnya, Raharjo 2002 menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap hak asasi manusia atau HAM yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum secara konstitusional. Pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan yang memadai dan masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai hak yang melekat. Maka, perlindungan serta jaminan kesehatan setiap orang merupakan garda terdepan. Kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak
konstitusional masyarakat atas kesehatan memiliki landasan yuridis internasional, yakni dalam pasal 2 ayat 1 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kemudian konstitusi secara nasional pun telah menyebutkan dalam pasal 28 ayat 1 4 Undang-Undang 1900 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam pasal 8 Undang-Undang HAM, kemudian pasal 7 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh setiap masyarakat. Kemudian pasal 9 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang berupa pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan, baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat. Sedangkan upaya penyembuhan dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan meliputi aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Pasal 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya diuraikan pula langkah-langkah yang harus diambil untuk mewujudkan standar tertinggi dalam mencapai kesehatan fisik dan mental. Satu, peningkatan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri. Yang kedua, pencegahan, perawatan, dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, dan penyakit lainnya. Ketiga, penciptaan kondisi-kondisi yang menjamin adanya semua pelayanan dan perhatian medis ketika penyakit timbul. Harmonisasi kebijakan pemerintah sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia dalam penanganan COVID-19 dengan berpegang pada prinsip Salus Populi Suprema Lex Exto. Kesehatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Powell 2016. Maka kebijakan kesehatan dalam rangka penyelamatan, pencegahan, maupun penyembuhan dari COVID-19 harus menjadi prioritas pertama. Karenanya, upaya penerapan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang secara praktis berkombinasi dengan karantina mandiri yang dilakukan oleh warga tempat PSBB diterapkan, membuat persoalan perekonomian muncul karena terhalangnya aktivitas ekonomi warga akibat pembatasan, sehingga pemerintah baik pusat maupun daerah harus bertanggung jawab memberikan bantuan sosial kepada warga miskin dan warga terdampak dari kebijakan PSBB tersebut. Dengan demikian, walau aktivitas warga dibatasi dalam rangka pemenuhan hak
kesehatan akibat adanya COVID-19, namun hak ekonomi warga, khususnya hak untuk terbebas dari kelaparan, harus tetap dipenuhi. Dalam praktik seringkali muncul masalah khususnya dari sisi pendataan. Namun secara konseptual kebijakan PSBB yang diiringi dengan bantuan sosial menunjukkan telah ada harmonisasi antara pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi. Namun demikian, permasalahan baru timbul yang disebabkan oleh ketidakpastian kapan akan berakhirnya pandemi COVID-19. Banyak prediksi yang diajukan, namun belum mampu menjawab secara pasti berakhirnya COVID-19. Nah, dari artikel saya tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan krisis dan kedaruratan yang termasuk ke dalam welfare emergency. Sifat kedaruratan COVID-19 tidak hanya bagi kesehatan, melainkan juga terhadap perekonomian secara bersamaan, sebagai akibat belum ditemukan secara pasti kapan pandemi COVID-19 berakhir. Dalam perspektif hak asasi manusia dalam penanganan pandemi COVID-19 adalah tidak tepat, bahkan bentuk kesesatan atau misleading, karena baik ekonomi maupun kesehatan sama-sama hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi atau indivisible. Berikutnya, saling bergantung atau interdependent dan saling terkait interrelated dan tidak dicabut atau inalienable. Darurat kesehatan akibat COVID-19 juga mengakibatkan darurat ekonomi. Untuk itu, penanganan COVID-19 dari sisi ekonomi dan kesehatan harus dijalankan secara harmonis dan beriringan berbasiskan hak asasi manusia, prinsip keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi harus dipegang secara kuat, sehingga kebijakan penanganan COVID-19 baik secara kesehatan dan ekonomi mengharus utamakan kesehatan. Cukup sekian pembahasan artikel saya pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.